Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Eka Putri akan menjelaskan tentang strategi pengembangan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang rasional dan didukung dengan bukti yang empiris dan memiliki dua bentuk yang menjadi ciri khasnya, yaitu paradigma dan metode. Dalam hal paradigma dan metode ini, ilmu selalu berorientasi pada logika dan berkaitan dengan cara berpikir ilmiah. Menurut Kuhn, KUHN, cara kerja paradigma dan terjadinya revolusi ilmiah dapat digambarkan ke dalam tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal atau normal science. Tahap kedua, menumpukan anomali atau menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan. Lalu para ilmuwan mulai keluar dari jalur normalnya. Dan tahap ketiga, yaitu para ilmuwan bisa kembali lagi pada cara yang sama dengan memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru inilah yang dinamakan dengan revolusi ilmiah. Menurut Rizal Mustansyir 2001. Berbicara tentang strategi pengembangan ilmu, ini Kunto Wibisono mengelompokkan menjadi 3 macam pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa ilmu berkembang dalam otonomi dan tertutup, dalam arti pengaruh konteks dibagi atau bahkan disingkirkan. Science for sake of science only merupakan semboyan yang didengungkan. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa ilmu lebur dalam konteks tidak hanya memberikan refleksi, bahkan juga memberikan justifikasi. Dengan ini, ilmu cenderung memasuki kawasan untuk menjadikan dirinya sebagai ideologi. Yang ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa ilmu dan konteks saling meresapi dan saling memberikan pengaruh untuk menjaga agar dirinya beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan, relevansi, dan aktualitasnya. Science for sake of human progress adalah pendiriannya. Dari ketiga pendapat ini, pendapat yang ketiga yang mampu membangkitkan gairah keilmuan, karena strategi yang digunakan punya hubungan yang sangat erat untuk memperkaya muatan-muatan keilmuan sesuai dengan kemajuan dan kekinian ilmu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dari sini tak dapat diletakkan urgensi untuk mengembangkan ilmu yang tidak sekedar teori-teori belaka, tapi juga realisasi teori dalam praktik dan hasil-hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya, di sini bahwa ada nilai-nilai yang menjadi muatan suatu ilmu bisa berkembang dan bermanfaat. Jadi kesimpulannya itu dari uraian di atas itu bahwa tampak jelas bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak diatur dengan nilai justru dapat membawa hal yang merugikan bagi pengguna ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan perlu memperhatikan strategi, yaitu ilmu berkembang dalam otonomi dan tertutup. Ilmu lebur dalam konteks, ilmu dan konteks saling meresapi dan saling memberi pengaruh untuk menjaga agar dirinya beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya. Dan perkembangan ilmu pengetahuan juga harus mempertimbangkan bahwa harus di atas kekuasaan pemerintah.
tidak bebas nilai, berdasarkan filsafat, dan mempunyai tanggung jawab sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf, eee, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.